Searah dengan berjamaah berbeda-beda. Anu macam-macam model batuk sembahyang. Ampun mah arasa takbiratul ihram. Allah. Arah budaya sakit. Minta itu. Arah budaya sakit. Allah. Aku tidak penuh. Itu beda-beda. Lalu saat pegawai yang sunnah beda-beda. Arah sampai bersendiri payah takbir langsung Allah. Mau bersedekah mari beda-beda. Arah sampai bersedekah ampun maaf, mohon maaf. Allahu Akbar. Tuh foto nanu tahu. Sekali lagi walaupun ini pegawaian sunnah, tetapi bukankah kita disuruh sholat seperti sholatnya Nabi? Arah sahabat sakit Allah Akbar. Beda-beda. Allahu Akbar. Arah sakit. Kalau mau ngadu kayu sembilan tahun biasanya orang-orang terima begitu. Lagu desa sampai lalu jangan tersinggung batu itu. Masyarakatnya orang terima itu ini bawa ini manis bersusu dia. Bawa kayak susu sakit. Karena di sini hati, Pak. Ternyata Pak Imam di rakaat kedua bukan musuh. Berbalik memang. Lombok, NTB. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salah belum kompak. Saya kasih bantu dulu. Kalau dia berdiri berarti gajinya tidak bisa lama. Karena saya tidak kuat berdiri walaupun masih panjang. Bulan Ramadan, bulan berkah. Banyak orang bulan Ramadan, bulan berkah, selesai sembahyang langsung mengaji. Jawab salam di mantriah. Saya coba ulang sekali lagi. Si kancil makan renang, walaupun saya kecil tapi imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sehat? Pikiran sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Kantornya sehat? Yang saya hormati, saya muliakan dari Kiai, dari Mahulu, mobil khusus Pak Bupati Lombok Barat yang menjabat yang mewakili tanpa yang sebut pasangan beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat takzim kepada beliau. Dari kepala desa yang Masya Allah
tapi saya tidak akan balas karena saya orangnya bukan pendendam. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau ini tetap sehat panjang umur. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau cepat menjadi orang kaya tetapi saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Dari tokoh masyarakat, dari pengelisir tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, yang kecil tidak dihimbau nama, yang besar tidak dihimbau ular. Singkatnya, Bapak Ibu jamaah lagi bini, jamaah bini secantik-cantik, jamaah laki segala-galanya. Rahimani wa iyyakumullahu ta'ala. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ila akhiril ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Hadirin sekalian jamaah laki bini yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat nikmat sehat, sempat, iman Islam, kita bisa berkumpul di tempat yang suci mulia ini, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling baik, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah adalah masjid. Maka nikmat yang luar biasa adalah kita bisa berkumpul di tempat yang istimewa. Alhamdulillah. Banyak perkumpulan di atas dunia ini. Banyak orang kumpul di atas dunia ini. Arah dengan kumpul bergosip. Biasanya ibu-ibu sudah bergosip di gerugang, sudah berhujung jalan. Ada perkumpulan macam, tetapi perkumpulan malam hari ini adalah perkumpulan yang penuh dengan berkah, perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahasa Nabi, man masya fi talabil ilmi ghafarallahu dzunubahu qabla an yahwa. Saya dengan gigi lumbar tuntut ilmu, saya dengan gigi lumbar ke masjid, lumbar ke tempat pengajian untuk menuntut ilmu. Ghafarallahu dzunubahu, Allah mengampuni dosa mereka, Allah ampuni dosanya qabla ayyahtua, sebelum dia berangkat sampai di sini. Tu balik teruang baru beniah tiap perunggung sami ya lumbar jok di ngaji. Masih sibuk kita mukena, sibuk kita jilbab, sibuk goyak toko.
kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya masuk dalam pintu ini tadi. Kita berdoa, Rabbi ghafirli zunubi, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan rahmat Allah kalau kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkebet doa berjudul Rabbi ghafirli zunubi. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami. Allahumma aftah li, ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat. Ya pun dia ingin untuk rahmat di tempat ini kalau dosa-dosa kita sudah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sebelum berangkat ibu, sampai teman lampak tu gede yang baru masih sibuk kita mau kenal, wah puni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah terjadi di sahabat. Ini kemarin ini kata Nabi masa Nabi bertakir kebetulan dengan sahabat, ya sahabat, Arab masih nanti dipakai apa sih? Dan bagi sahabat yang Nabi, dan bagi sahabat yang jujur, Nabi masa sahabat, arah ya Rasulullah, arah dengan satu silaturahim. Kalau begitu kamu pulang, kamu minta maaf, kamu sambung silaturahim, baru kamu kembali. Kenapa? Karena rahmat tidak akan turun kalau masih ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, mendoa dalam masjid itu. Di jalan tahu baru. Berarti hadir nanti luar biasa. Sedang masyarakat dosen tertentu. Ketika sampai di sini berkumpul sampai dia bermusafahah, bersalaman. Nikmat lepas iman berlungguh bersama. Kedua orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, diampuni dosanya sebelum tangannya terputus dari orang yang bersalah. Apalagi berangkat gede-gede, kemudian menginjakkan kaki, pun angkat naik, pun langkah naik, jorak lengkap. Lengkap pertama, tampuni dosa. Lengkap kedua, angkat derajat. Lengkap kedua, tampuni dosa. Lengkap keempat, angkat derajat. Lengkap kelima, tampuni dosa. Lengkap keenam, angkat derajat. Alhamdulillah. Bila lengkap yang baru. Maka lengkap joang belum sambil biasa baru lumba dari masjid ini. Itulah yang disebut di ayat Al-Quran yang kita sering baca. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bekas-bekas, jejak-jejak perumpun sampai dia bekas kaki-kaki perumpun sampai menuju masjid lengkap ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia jadi saksi, ia jadi beda bantal dia perumpun sampai bekas naik selampau, bekas jual selampau. Ada ribuan gede-gede sampai ini dengan tasbih ketika kita berjalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa dosa yang kita diampuni oleh Allah. Derajat bagaimana derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Lalu tiang ustaz mobil kado, sepeda motor, dan kado naik. Apa dihitung setiap tetesan bensin sendiri. Karena zaman Nabi dia naik mobil kan. Makanya ada sahabat itu dari Bani Salim. Agak jauh dia dari Masjid Nabawi, perkampungan ini. Nabi bahasa, ya Rasulullah, izin yang jual balik satu Bani Salim. Kami menjual bahasa Nabi, yang beli tanah di dekat masjid. Itu kak bangun balik, itu kak biar balik, ada sekolah rapat datang di masjid.
saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Derajat terangkat, dosa telah. Berarti kemuliaan seperti ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali di masjid. Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Orang-orang yang dikatakan orang beriman itu dengan betul-betul beriman kepada Allah, dialah orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Makanya masjid itu adalah center, merupakan center utama untuk Islam. Zaman Nabi dulu ketika masjid itu dijadikan tempat pendidikan, tempat dakwah, tempat musyawarah, tempat ibadah, tempat orang sholat, tempat orang berjamaah. Cuma makin mulai masjid bukan hanya ditempatkan untuk ibadah sebagai center Islam, tetapi masjid juga banyak dipakai zaman ini untuk kampanye na'udzubillah subhanallah. Akan dia setuju Bapak Ibu. Saya kurang sepakat sama orang yang menggunakan masjid tempatnya kampanye urusan dunia. Masjid tempat ibadah, masjid tempat sholat berjamaah, masjid tempat pengajian, masjid tempat musyawarah. Membicarakan Islam, membicarakan agama. Maka pantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita rajulan lamun pada serius dengan lamun pada serpin seseorang yahdul masajid, bolak-balik ke masjid, sering ke masjid, datang ke masjid untuk ngaji, untuk sholat, untuk berjamaah, untuk pendidikan. Fashhadu lahu bil iman bersedati." Saksikan orang itu adalah orang-orang yang beriman. Saksian si Nabi jadi dengan beriman langsung wasibim, langsung wafaran, langsung wafianaran. Karena dengan beriman bagi mereka hanya orang-orang yang beriman di hatinya terpaut ke masjid. Beda namun di Lombok Tengah. Untuk Lombok Tengah sejauh masjid dengan beriman doang. Penjahat masih datang. Paling kota amal masjid. Kalau Lombok Tengah Pak, ini kamu pernah Lombok saja. Ini kamu pernah Lombok Tengah. Lalu punya fakta kenyataan. Bahkan masjid bukan hanya tempat kampanye zaman sekarang ini. Masjid tempat orang mencuri. Masjid tempat orang bergerak. Orang dengan bersiap di masjid, arah apa? Pengurus kecil pengurus. Dan bekel. Masjid untuk ibadah, masjid tempat pengajian, masjid tempat sholat berjamaah, tetapi masjid dijadikan tempat bertengkar. Nah, beta kan bersiap, beta kan di sini, beta kan di besar. Saya jadi khutbah aman, saya jadi imam anak, saya jadi kembang menantu, saya jadi selalu pengurus masjidnya doang baik. Ya kalau bagus. Di riwayat lain mengatakan inna umma buyutillah hum ahlullah. Sai-sai pemakmur masjid, sai-sai isi masjid, ramai masjid dengan ibadah. Hum ahlullah. Mereka itu keluarganya Allah. Coba kita lihat di media Pak. Tapi mohon maaf, saya kemarin diundang di beberapa tempat. Hal yang sama, hal di masjid dan semacamnya. Ada yang bangun masjid sampai 11 M. Bahkan masjid tempat dia mencari makan. Bukan dia yang kasih makan masjidnya, tapi dia mencari makan.
Ada yang bangun masjid untuk mencari hidup. Bukan dia yang menghidupkan, tapi dia mencari kehidupan. Kalau ujung-ujungnya seperti itu Pak, masjidnya ada yang buka 1 kali seminggu, kelemahan Jumat tetap buka jam baru, sampai jam sekian tutup lagi, minggu depan baru buka lagi. Sementara di dekat balik, murid balik fakir miskin berbelanja tanah yatim. Masjid sampai 11 sih berbangun. Padahal ada yang berbangun kandung 2 masih yang cukup, yang layak, yang bagus. Tapi dengan segala Nabi Anaki merek segala hiasan sampai 11 sementara fakir miskin mereka balik anak yatim lapang. Kenapa kita tidak mengambil sebagian dari itu untuk kita berikan kepada mereka? Yang benar anak yatim paling kotak amal masjid. Saya salah, gubuk salah. Namun mulai berapa anak yatim dimungkin yang paling kotak amal masjid. Kemudian kenapa? Karena kita yang kaya-kaya ini, yang punya rezeki lebih, kita tidak peduli kepada mereka yang tidak punya baju bagian. Maka masjid itu bukan hanya tempat kita untuk ibadah, tetapi juga ada 2 Pak. Ada hablum minallah wa hablum minannas. Masjid bukan hanya tempat kita untuk menyembah kepada Allah, bukan hanya tempat untuk sujud, bukan hanya tempat untuk wirid, i'tikaf, tetapi juga ada hablum minannas, ada hubungan sesama manusia yang musyawarah. Maka alhamdulillah masjid Jami Nuruddin ini sudah usia 63 tahun. Tentu ini sudah menjadi masjid yang tertua mungkin di tempat ini. Paling tua dan paling dulu lah ya. Maka terus berkembang, terus maju, terus banyak jamaahnya. Ini merupakan tanda keberkahan alhamdulillah. Mudah-mudahan para pendiri, para muassis, para pejuang di masjid ini, beliau berbahagia di dalam kubur. Amin ya Rabbal. Wah jelas Bapak Ibu, imam yang berusaha yang dibahas hari Minggu tentang sakelo hadir datang orang sholat, orang ngaji, orang bersolawat di tempat ini sudah jelas mereka para pejuang selain berbiar pun ngajak tekan sepek lain, berbiar pun ngajak tiang ini, berbiar perjuangan aku arah fondasi, tentu dengan keringat, dengan pikiran, dengan seluruh kebiaran ini, dengan doa, maka mereka sudah berbahagia di dalam kubur karena doa-doa peluru sami dia. Alhamdulillah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Maka tiap rukun sami tetap berniat tiap rukun sami untuk datang ke masjid. Berniat. Karena searah niat sholat niki Bapak Ibu, niat sholat niki sedih pemanggawe, pokok mah berniat doang tercatat. Di pemanggawe doang mah tercatat. Ketika kita bisa melaksanakan niatnya, oh my, mudah kalau melek bareng subuh. Atau sebelum subuh kalau melek bareng
sudah berniat, sudah dapat satu pahala. Ternyata deh bau gawe dengan ketiduran, kecapean, dia baru datang ke masjid, tetap terhitung satu pahala. Lalu namun bau gawe, 2 pahala. Berarti kalau kita berniat baik, namun berniat sholat, tetap kita mendapatkan pahala. Ada dekat di bau gawe. Lagu dendek dengan mana ini bahasa bilang malam berniat lagu dendek tai lebih. Ini dia cari pengajian, lagu dia cari dalil untuk membela diri. Aku tetap keberniat, berarti tetap merupakan bilang malam dekat di lalu. Ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah bukan ilmu yang kita kuasai, banyak riwayat yang kita tahu, tetapi tidak diamalkan. Itu bukan ilmu namanya. Ilmu itu adalah apa yang kita tahu kemudian kita amalkan. Itu namanya ilmu. Makanya berniat ibu kemana-mana. Ya Allah, mudah-mudahan kalau melek subuh dan maghrib, yang lalu berjamaah ke bapak-bapak ternyata mau datang ke masjid karena alasan sakit, kurang sehat dan semacamnya, maka kita sudah terhitung mendapatkan pahala. Lagu goyo subhanallah tulau. Assalatu wassalamu alaikum ya imam al-mujahidin. Masjid di mana ada? Wallahu akbar. Berpondok ya pegawai. Tarhim merpon, ngabang merpon, baca amalan merpon, kamar jadi imam berdoa, solas sih bangun masjid. Maka saya pernah sampaikan, sandal yang hilang di masjid itu lebih baik daripada sandal yang tidak pernah ke masjid. Ibu, sandal setelah ke masjid lebih soleh daripada sandal saat di masjid. Paham benar? Soleh kan sandal setelah ke masjid daripada dengan di masjid. Cuma kita bagaimana, Bu? Kembali namun yang turun sami ini kemarin tidak tertarik ke masjid, kembali di angan ke masjid, lebih senang kita sholat di rumah daripada ke masjid. Karena ini pertama ilmu tidak punya, kedua dia itu don pahala, ketelur aboh, keempat tepenek kentong si setan. Padahal amur ma'ruf berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, mengagungkan masjid, meramaikan masjid, terutama sholat berjamaah dalam kitab Takriratus Syadiyah, fawaiduha katsiratun minha. Kelebihan dengan berjamaah ini Bapak. Di samping terjanji pahala 7 derajat. 7 derajat itu kalau bahasa ulama tafsir, 7 derajat, sekek derajat pahala marah kepada langit dan bumi itu 1 derajat. Nikmat 10 derajat. Sekek derajat doang pahala marah kepada langit dan bumi. Ada orang yang sholat di rumahnya sampai 27 kali sendiri, dengan orang yang sholat di masjid 1 kali, dia belum bisa mengejar pahalanya yang 1 derajat. Ini janji Allah, Pak. Lalu udah benar sembahyang kembali Malaysia ini. Padahal ke masjid sudah jamin, Pak. Apa terjamin? Qabulus sholat, terima sembahyang. Saya berjamaah, wah terjamin terima sembahyang. Yuk kembali pun terima. Begini Pak. Ini
isi putih, jeruk, anggur. Beda-beda kan? Tidak sama. Ketika kita perintahkan anak kita untuk mengambil, bayar tangan ke buah dia. Dan mungkin dengan sekek biji tanah jauh. Pasti atau piring minum dan selalu macam-macam buahnya. Ia kaya dengan berjamaah. Searah dengan berjamaah berbeda-beda. Anu macam-macam model batuk sembahyang. Ampun maaf. Arasa takbiratul ihram. Allah. Arah mendai sekek. Minta itu. Arah mendai sekek. Allah. Aku tidak penuh. Itu beda-beda. Lalu sekarang pegawai yang sunnah beda-beda. Arah sampai bersendiri payah takbir langsung Allah. Mau bersedekah mari beda-beda. Arah bersedekah ampun maaf, mohon maaf. Allahu Akbar. Tuh foto nanu tahu. Sekali lagi walaupun ini pegawai sunnah, tetapi bukankah kita disuruh sholat seperti sholatnya Nabi? Arah bersedekah sekali Allah Akbar. Beda-beda. Allahu Akbar. Arah sekali. Kalau mau ngadu kayu sembilan tahun biasanya orang-orang terlibat begitu. Lagu desa sampai lalu jangan tersinggung batu itu. Peserapnya orang terlibat itu dedek bawah di mana sebut susu dia. Bawah kayak susu sakit. Karena di sini hati, Pak. Maka ditutup hatinya supaya tidak diganggu. Ini apa tuh Pak? Ya jangan bayar. Beda-beda. Arah sekali Allah Akbar deh. Selalu membaca tujuh. Kas masjid. BSM. Mangga. Apa lagi sembahyang tu balik tu biasa. Sehari dengan sembahyang tu balik, mukjamin bapak ibu kurang busuk. Kembali selaku pengintar telejun. Ibu-ibu nari noleh di bangga. Bukutang atau ya sekarang terus dulu. Dentawan tersembahyang, dentawan sujada, nani kamani bapak tersawut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kodas. Dia sunat wajib nanti datang isi. Tapi kalau di masjid, apa sering beda? Indah, adem, kipas angin, sejuk, bersih, sengit. Untuk balik kadang-kadang setahun kita pukul tiba. Kita pukul sejadah baru sujud bersekutu. Makanya sholat itu tergantung min haitsu zaman. Zaman tempatnya. Min haitsu maka waktu zaman. Lalu tentu mendukung tahu, insyaallah usul kita akan terbuka. Mutu balik untuk sembahyang kamar sempit, bin panas, bin bambu berindi, bin kutang di luar jatuh. Mungkin tambah rusuh. Tapi kalau di masjid, usul maupun tidak usul diterima sholat.
Itu hebatnya sholat di masjid Pak. Dia kembali imam baca 20 bisa sembahyang. Pak Imam lagi baca Fatihah, khusyuk Pak Imam di rakaat pertama. Makmum selaku di rakaat khusyuk, sekek-sekek beda. Arah jom bangkat, arah jom ragu, arah jom du, arah jom duren, arah jom jeruk, arah jom macam-macam ilaman begini Pak. Hanya imam yang sedang khusyuk di rakaat pertama. Dah akan diusuh makmum minum nyenterung jom Pak Imam. Itu bedanya sholat jamaah. Nyenterung jom Pak Imam. Ternyata Pak Imam di rakaat kedua bukan khusyuk, bebalu bisa bebalu si dengan si imam pindah dengan khusyuk yang buju. Ternyata saya buju dengan copong dulu Pak. Dia pegang jaga copong lalu tepung nanti sembahyang. Iya khusyuk. Selain darah khusyuk termasuk Pak Imam dan khusyuk. Yang terus beli sepegang copong. Makanya tidak ada ceritanya orang yang sholat jamaah itu ditolak, pasti diterima. Qabul sholat, diterima sholat. Dah akan beda-beda cara sembahyang, mana tertiap selalu beda-beda isi. Tapi wadahnya yang diangkat, akan. Orang sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang naik sujud menuju rakaat kedua. Allah. Kan seharusnya begini orang lain itu. Allahu Akbar. Muni aja buit menjulukan. Kalau sakit, kalau sakit dia kabur sudah. Sampai dia sakit itu tak benar, Pak. Makanya harus punya ilmu semua itu. Enggak ada kucing kan? Ngaji. Mele senang dunia? Ngaji. Mele senang alam barzakh? Ngaji. Alam kubur? Ngaji. Akhirat? Ngaji. Kita semua mau senang Bu? Mele senang Bu? Dunia mele, alam barzakh mele, alam akhirat. Ele umat pertama Nabi Adam sampai umat hari ini semua pengen bahagia banget. Diharap jadi senang di Islam. Ndek dia belum sami dengan Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Nabi yang kita harap dengan non Islam. Semua mereka ingin senang Bu. Saya punya teman orang Bali. Apa agama dengan Bali? Hindu. Berdua yang batu. Kembali dengan Bali itu demen mati itu Nabi. Kembali menurut agama dia, menurut kepercayaan dia pun tertunduk seniman. Kalau mati tertunduk, ada yang azab ke dalam kubur, ada yang disiksa ke dalam kubur, ada yang mau bahagia di dalam kubur, rela tertunduk di atas dunia kubur, senang di dalam kubur. Maka kita semua pengen senang. Mau salah dengan senang enggak atau tak pintar, makin asal ke dunia. Mau kesempatan di dunia rasa sedih. 60 bantar makhluk hormati. Apalagi ini Tuhan. Maka ada luar sana. Milenium haram ni kamar milenium. Wajah-wajah sakaratil maut. Hidup sebentar. Mau kita cari kebahagiaan dunia di dunia, mau kita cari kebahagiaan alam barzakh di dunia, mau kita cari kebahagiaan
cerita nggak tahu banyak senang lewat dalam kubur. Banyak senang alam kaum alam akhirat. Engkau tahu minta dalam kubur yang sembahyang, yang ngaji, bersedekah, yang beramil masjid. Banyak kesempatan itu. Bumul ilmu dunia, miskin dunia. Bumul ilmu akhirat, apalagi yang suruh anak buah tanda tambor sama ambon ambon jauh sini nak nggih Ustaz santri kembali lalah beta belum ambon baru memang musim ini harta tunu tanjakan nanti beli mau menang lah semenit terpenang solar lalu tanya jarak semeter gitu. Watalan ambono nggih bisa. Lalu periksa bagus sendiri ini alhamdulillah. Nama jamaah kudu ambon. Telung jelon di rumah hati. Oi, sini. Kami ambon ni kita tengok-tengok ni telung jelon. Dan telung suni-suni ni. Ini Bapak Ustaz harus sabar. Kalau menceramah siapa buat? Hebat. Belum baik Bapak Ustaz. Reda-reda takdir nenek sabar nih. Oke. Seminggu nenek tengok. 2 minggu kutu mati. Maka kalau periksa Bapak wahyu kembali untuk tunggal. Turun bukti, bukan dunia miskin. Dunia. Bukan akhirat miskin. Akhirat. Bukti. Wah, telah sembahyang di Surabaya. Dengan sebutan masjid apa di Surabaya? Bukan Surabaya tahu. Udah kayak sembahyang berjas. Berdinas kadang sholat Allahu Akbar. Kemudian masuk ke TPD. Lalu menit sembahyang ibu naik sekolah berangkat. Ya kempit dengan ibu. Kalau penasaran yang ibu kempit dan berangkat naik. Ini pertama sampai salam di balik ketuk naik sendiri. Terus sakit pada peninangan. Dan selesai sembahyang ketua mohon maaf Bapak. Itu kaki kenapa kok tidak dibawa sholat? Kenapa diangkat? Apa sakit Pak? Bukan. Terus kamu ini bodoh sekali gitu. Kamu tidak tahu ya ini. Tadi saya wudhu di masjid. Pas saya wudhu di masjid, baru dia besok naik kiri terakhir lebih hari masjid. Iya, kalau dia jauh sembahyang aku kakak. Seharusnya baru tahu ilmu Bapak pulang di bakar anggota uduk di saya uduk dia naik ke sekolah. Muni wah bingung marah ini saya nggak bahasa baru darah aib. Pada zaman Nabi pernah terjadi di sahabat sembahyang maghrib dengan assalamualaikum Nabi bisa Nabi ulang sembahyang ulang malik ulang Allah assalamualaikum ulang bisa Nabi malik ulang sampai 3 kali disuruh ulang si Nabi. Lunasa ya Rasulullah kuat disuruh ulang. Ya kembali dari ini. Orang kemudian dengan bahasa seperti itu. Boleh kena itu begini. Ini pokok-pokok satu. Ini dengan bahasa 10 tahun, 9 tahun sembahyang, 5 tahun ilmu wudhu, tidak sembahyang bos. Wah, apa lagi tak berjamaah? Berjamaah masih berdua ilmu. Loh.
Dalam kitab Muraqqiul Ubudiyah karena Imam Ghazali, imam dengan makmum harus sama-sama paham. Ada beramanah wal qudwah, beradab imam dan makmum. Lamun imam harus dia punya ilmu. Kemudian nenek semele-mele percaya. Disuruh kontek-kontek kan rakyat sekali. Fal yuhaffif. Maka pendekkanlah, ringkaskanlah, ringankanlah sholatmu. Apa artinya sholat? Bacaan surat kita. Nah, kamu sembahyang Pak Imam tahu dulu situasi kondisi. Yang mengaji dulu dan murid berbeda mati. Oh, cokek-cokek jenggu. Di tuan-tuan doang. Coba sila. Sama masjid biasa sawah bongkok-bongkok. Sawah nangge-nangge. Iya, biar beraya. Sisi suka mana mati anak bakal. Ada bagus pinter, timangnya apal Quran terus jus. Lagu ilmu rai di peduli. Ane nang kau kontek-kontek dan beraya. Amal bacaan terus tidak pegang ambil wadah kira. Ini ada proses. Ini baru nulis di Jakarta tuh. Jadi habis Quran 30 juz terbaik hafal Quran 30 juz lomba internasional juara 1. Itu dia tiba. Muasar Al-Baqarah jaya. Maka ini kata dan bui lomba selalu bui. Ya ada ilmu. Lalu dengan ilmu konteks khutbah beda sembahyang. Konteks khutbah bedaan sembahyang itu orang paham. Ini baca khutbah itu lembar teks khutbah itu bisa baca yang merupakan dialah yang merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya satu boleh dikatakan sampai itu lembar dengan itu. Allah karim. Tuale tahun itu ada tambah terus. Singkat padat jelas. Kayak Nabi doang supaya begitu orang beriman. Hal-hal semacam ini mun sembahyang kepada yang terasa. Pertama, antara diterima antara ditolak. Kuli baik harta nenek dia, alhamdulillah Pak. Lagu Allahu Akbar. Bila jalan kepada istighfar. Mau saya cari senterun. Adika, ini dari masjid. Insya Allah kalau masjid kita sudah baru. Lamun beda mau datang terutama karena baca ke masjid Pak. Sampai jam 3 bener mantel boleh TikTok. Ya Allah beri dalam pahala dengan sedekah hati di masjid. Naungan yang terbaik, keselamatan yang terbaik, jaminan yang terbaik, pahala yang terbaik, rahmat yang terbaik dengan sakinah terpaut hatinya kepada masjid untuk memakmurkan masjid. Di majlis di masjid kebanggaan apa? Masjid di mana Pak? Ya Allah, sekalinya dikembangkan siapa hadir punya masjid. Sekalinya melihara barang bagi Allah, melaitu berjamaah. Itu orang yang hatinya selalu itu pada masjid. Iman kebanggaan kalau tetap dengan masjid. Mimpi dengan baca di masjid, lalu tu balik kan tu balik. Ambil cari obat dengan mati di rumah dia baru selesai. Semangat ambil terlalu kacau. Salah tonton diri nama tiku dah. Aku ni kena bunuh gedok.
Pegang goreng malam. Beliau ini. Kenapa aku layar sentuh? Ini malu ya Pak layar sentuh. Oke, goreng deh. Maka ya Allah zaman makin banyak ibu terutama Habib Allah dari biar Habib biar setannya itu Habib kurang-kurang itu terjerumus di situ jauh. Kita tidak pandai menggunakan Habib, salah jadi. Habib ini diberi hukum, dia haram, dia halal. Tapi bisa menjadi haram, bisa menjadi halal. Tergantung pemakaian. Pada mana ladek si suruh roket kapal, si suruh kupas kapal, lagu-lagunya si manggala semama jadi dengan bagus. Begitu juga HP, dia buka channel pengajian dakwah pengajian NTV. Siar Lombok NTV. Ustaz Aceh Muhammad Usman. Saya buka nanti ribuan video kita di sini. Tinggal like, comment, share, subscribe. Itu kan manfaat itu. Lagu-lagunya sih buka situs-situs yang terlarang. Makanya tadi kita sudah masuk masjid minta ampun kepada Allah. Ampunan apa? Dosa kita banyak tuh. Dosa mata, dosa kaki, dosa lidah, dosa mulut, dosa hidung, dosa tangan. Masuk ke tempat ini, tempat yang suci mulia. Kita minta ampun dulu baru yang boleh Allah. Yang penting dengan berdua berada pada firli zunubi Allah Taala Abu Rahmat. Muntah tampuni dosa, tampuni salah, iya ampuni rahmat. Sama subhanahu. Terutama anak-anak kita yang masih muda ya. Pembunuhan terjadi karena pencurian terjadi karena selingkuh. Ada selingkuh nanti. Ada korban selingkuh. Subhanallah. Cek hampir sama Allah. Lamun pihak-pihak kode semangat jangan takut. Jaga privasi ini. Baik privasi di sini. Ada apa jujur bapak-bapak ini di sini dengan Muhammad balik ada kembali untuk berangkat. Lebih baik jujur, Pak. Jujur aja. Dimajak sini-sini, Pak. Marah dia. Tiang barat itu. Hari perintah HP. Aneh dari dia SMS pun. Ustaz jadikan aku istri yang kedua. Dia kan coba kebaran ini. Saya kasih tahu. Kalau ada yang nelpon, ini ada cewek, ada baru nelpon ke dia. Kami nelpon, yang ketentuan hukum. Ada yang ketentuan federal yang penting. Terutama korban. Makanya saya katakan, terutama anak-anak kita, pernikahan ini terjadi karena tapi ampun dan ini Pak Kades ini ada penghulu. Beliau benar-benar jaga pernikahan dini apa? Entah bini stunting. Ya tahu bini stunting ibu. Ama modal. Ina. Makan anak masak. Lalu tiap-tiap masak modal ibu. Sama sakodan tolek oke mau sakodan terjadi pernikahan dini. Saya tanya di Lombok Tengah itu ada teman saya di Kemenang kan Willy pindah ke baru di Lombok Tengah 3.700
Boyan TikTok, menengah dengan mesra-mesra di TikTok doang. Melek kamu nih. Telepon Brian, ayah. Kamu di mana? Aku lagi di kamar. Video call. Cantiknya Masya Allah. Calonku pakai jilbab bagus. Enggak panas di kamarnya? Panas sih. Dia buka aja jilbabnya kalau panas. Enggak boleh, bukan muhrim. Karena dia aku yang jadi suami. Oh iya, yang lupa. Siapa jilbab? Pertama jilbab yang dibuka, lama-lama semua dibuka. Mau tahu kalau terlalu kamu wasemin anak kamu. Lalu nak nanti lawan sebiji aku nawan ke dalam kamar. Pernah tidak kontrol 24 jam aku membuka, aku menggawe, aku menonton. Sampai jam tidur malah lagi mati sampai subuh nanti. Makanya kalau ini sudah dampaknya, kalau anak-anak kita sudah dimabukkan oleh HP, pertama akan kehilangan semangat belajarnya. Telah orang belajar. Lagi kita dengan di sekolah, demam buku, demam kartu, gawe PE, 1 tambah 1 dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Dibagi terus kelasnya aku dengan DPR. Munani kembali ke kita kanan ke DPR itu balik dia mendatang balik tas behepun game FF Mobile Legend subhanallah. Itu baru belajarnya hilang. Kedua, ibadahnya hilang. Mau gedor-gedor kadang-kadang hari. Mau mampu-mampu, dia cuma sebenarnya gunakan HP tu. Angkat dia kembali biji-biji, bawa-bawa dia. Dakak mabak, batu mata menangis subuh lagi dah. Batu mata menangis melihat api. Itu masa tadi. Lebih baik dia hari ini nangis daripada 15 tahun, 20 tahun yang akan datang dia nangis karena menyesal tidak punya masa depan, putus di tengah jalan gara-gara handphone. Gara-gara slot di Lombok Tengah terjadi. Tetangga si bapak pirang di kau berutang menama dek kau berutang aku sama pada lihat tagi anak kau berutang dek luah sungguh tutulai anak kami kamar dah tutelo memang kamar dah tutelo lagi ya tangan tu terpas makan tercek ratusan juta utang anak dan terbang dan terpapar. Padahal anak dia subur dalam kamar dan tahu. Ini dampak kehilangan ibadah. Sembahyang aku jangan angkat seluruh tematis dengan Jepang dengan Cina itu. Ini tegak terus. Ini tepung terus lagu moral kesehatan, ibadah kesehatan, akhlak kesehatan. Kalau pemuda-pemuda sudah menuhankan HP, apa akan jadi masa depan mereka? Ini kan banyak kepeng di HP Ustaz, dimungkin banyak kepeng doang. Ketiga, akan kehilangan masa depan. Nah, karena termabuk si hati telah masa jadi dari menit memang susah. Maka jaga hijau, oke? Jaga rawat hijau. BB dalam HP aku batas. Wayang sembahyang kontrol, wayang belajar kontrol. Jangan sampai HP yang melalaikan semuanya, sehingga mereka akan menyesal di kemudian hari. Hadirin sekalian jemaah dirahmati Allah, yang terakhir
tidak banyak saya sampaikan karena saya harus kembali pulang. Itulah dia mau ke daerah ini makin ke Kopang. Saya harus ke Kopang, nanti jam 1 saya ada pengajian, jam 1 malam. Tapi bukan pengajian bersama seperti ini. Baca tentang, baca itu, baca di Bali, tidak banyak. Hanya intern 7 orang, 4 orang itu saja. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah SWT, yang terakhir yang saya sampaikan, sila berniat lebih-lebih sudah mau memasuki tahun baru. Itu artinya usia berumur 1 tahun. Itu artinya jatah kita hidup di atas dunia ini sudah kurang 1 tahun. Kita mendekati kematian dekat 1 tahun. Iya bayar buat ini. Nggak tahu kita di Jumat ke masjid. Maka tahun ini evaluasi diri, introspeksi diri. Ya Allah, aku balik yang sembahyang atau kita Jumat, ya Allah. Apakah saya harus terus seperti ini sampai sehat? Dan harap dengan kau rubah diri. Dan atau berubah dari aku mudah masuk. Apalagi merasa aku sama cek. Sebelum telinga kanan masuk, telinga kanan keluar telinga kiri. Anggap pada masjid meriah. Caranya bagaimana supaya kita sadar? Tingkatkan iman kita kepada Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Banyak zikir kepada La ilaha masjid, dari masjid ke masjid. Maka kalau masjid sudah mulia, masjid sudah berkah, masjid sudah makmur, sekeliling itu saja dia akan dilindungi, diberkahi oleh Allah. Mantul kami asyik